Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kemat malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Kumi Janarko. Seperti biasa para sedulur, di malam hari ini saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yuhannas, in ala inna rabbakum wahid wa abbakum wahid kulluhum li adam wa adamu min turab, yang artinya sebagai berikut. Ya Yuhannas, ini sebuah seruan gitu kan dari Allah Subhanahu wa taala, khusus secara umum ya, bukan secara khusus, secara umum kepada seluruh manusia. Baik itu manusianya yang mungkin beragama Islam ataupun yang di luar agama Islam ataupun keyakinan yang lainnya. Pada dasarnya mereka semua adalah hamba atau ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbakum wahid. Ala inna rabbakum wahid. Ala, ketahuilah, inna rabbakum wahid, bahwasanya Rob kalian, Tuhan kalian itu satu. Wa inna abakum wahid, dan sesungguhnya asal muasal kalian itu satu ya. Itu asal muasal kalian itu satu. Moyang kalian itu adalah satu. Kulluhum min Adam, kulluhum li Adam. Kalian semua itu asal usulnya dari Adam, moyangnya adalah Nabi Adam alaihissalam. Wa adamu min turab, dan sesungguhnya Adam itu asal usulnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah, gitu kan. Ini menyatakan bahwa semua kita itu sebenarnya asal usulnya sama gitu, dari Nabi Adam alaihissalam. Nenek moyang kita lah sama dari Nabi Adam alaihissalam. Kan? Dan masih dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad rahimahullah, bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhannas, ala inna rabbakum wahid wa abakum wahid. Ala la fatla li arabbiya ala ajamiya wala li ajamiya ala arabia wala li ahmaro ala aswada wala aswada ala ahmaro ila taqwa. Jadi yang artinya sebagai berikut. Ya Yuhannas, ini seruan yang serupa ya pada secara umum pada para manusia. Inna rabbakum wahid, sungguhnya Rob ataupun Tuhan kalian adalah satu. Wa abakum wahid, dan kalian asal usul kalian itu adalah satu dari Nabi Adam alaihissalam, gitu kan. Ala, ketahuilah, la fatla li arabia ala ajamia, jadi nggak ada keutamaan ataupun kelebihan dari orang-orang Arab ala ajamia terhadap orang-orang non Arab, gitu kan. Wala li ajamia ala arabia, dan begitu pun juga nggak ada kelebihan keutamaan daripada orang-orang ajam non Arab terhadap orang-orang Arab. Wala li ahmaro ala aswada, tidak juga nggak ada keutamaan ataupun kelebihan daripada orang-orang yang berkulit ahmar, yang berkulit merah ya, terhadap orang-orang yang kemudian berkulit hitam. Walali ahmaro balali aswada ala ahmaro, dan begitu pun juga nggak ada keutamaan ataupun kelebihan daripada orang-orang yang kulitnya hitam
terhadap orang-orang yang kulitnya merah gitu kan, ila bitakwa, kecuali ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa saya mengungkapin daripada hadis ini, bahasa hadis ini teman-teman? Jadi karena selama ini hampir 1 tahun belakangan ini terjadi perdebatan yang sangat intens di media sosial antara sekelompok ulama, ya saya bilang, yang kemudian diatasnamakan sebagai ulama Nusantara gitu kan, dikelompokkan sebagai ulama-ulama pribumi, yang kemudian situ muncul tokoh, ya tokohnya lah Imaduddin ya gitu kan, Kiai Imaduddin ya kalau nggak salah, yang kemudian memang menggugat keberadaan nasab daripada sekelompok ataupun komunitas masyarakat tertentu yang ada di Indonesia, yang mereka adalah keturunan pendatang dulu dari Yaman gitu kan, yang mengklaim mereka memiliki nasab langsung ya kepada Nabi Muhammad SAW gitu kan. Nasabnya ini yang kelompok mereka itu kelompok Baal Alawi, yang memang ini panjang ya, hampir 1 tahun ini, karena memang Kiai Imaduddin Al-Bantani ini menggugat gitu kan, dan para ulama-ulama pribumi, ulama-ulama Nusantara ini menggugat gitu kan, kebenaran gitu kan, kesahihan daripada nasab daripada Baal Alawi, yang memang kemudian diklarkan mereka adalah anak cucu keturunannya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini memang berlarut-larut gitu kan, timbul perdebatan yang berlarut-larut, yang sebetulnya juga membuat dikotomi, membuat polarisasi, membuat fraksi dalam umat kita yang sama-sama orang muslim. Yang jelas memang kalau saya lihat memang dari kedua hadis yang saya sebutkan tadi gitu kan, digambarkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu jelas-jelas ya, dia menyatakan di situ gitu kan, nggak ada keutamaan seorang Arab terhadap orang-orang yang non Arab ataupun ajam gitu kan. Semua sama, karena memang pada dasarnya kita semua adalah memang keturunan Nabi Adam alaihissalam gitu kan. Dan Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah, artinya kita semua sama gitu kan. Tapi yang saya temui memang kalau kita lihat di media sosial ini, kelompok-kelompok tertentu yang kemudian mengklaim mereka nasabnya langsung ke Nabi Muhammad SAW, tampaknya memang juga kemudian melakukan pembedaan gitu kan, walaupun mereka sejatinya kan pendatang, tulang pendatang. Bahkan para wanita daripada komunitas mereka itu kan dilarang, nggak boleh ya dikatakan mereka sayyidah menikah ataupun mendapatkan menikah dengan lelaki dari yang non kelompok mereka. Padahal yang para lelaki dari kelompok mereka itu boleh menikahi orang pribumi sini, apa maksudnya seperti itu kan? Sedangkan jelas-jelas Nabi Muhammad tidak mengajarkan hal yang seperti itu ya teman-teman. Jelas-jelas dia dari dua hadis tersebut menunjukkan kebesaran kemuliaannya Nabi Muhammad gitu kan, bukan cuma dari sisi agama, tapi memang secara sisi kemanusiaannya juga jelas-jelas sekali ya. Gak ada rasisme di situ kan. Ini sangat jauh sekali ya kalau kemudian ada sekelompok orang, komunitas orang yang mengklaim mereka adalah garis keturunan langsung Nabi Muhammad, tapi kemudian mereka dalam kenyataannya nilai-nilai yang mereka tetapkan itu memang nggak sejalan ya dengan keluhuran budi kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Saya sendiri sebagai seorang muslim, kalau kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW, kita semua kita menghormati, bahkan sudah sangat ternukil jelas ya, ketika seorang muslim melakukan sholat di tahiyat akhir, kita selalu semua mendoakan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, berikanlah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya seperti Engkau memberikan kesejahteraan kepada Nabi Ibrahim dan anak keturunannya. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan berilah keberkahan kepada Nabi Muhammad beserta keluarganya, anak keturunan seperti Engkau memberikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan para anak keturunannya. Ini sangat jelas sekali ya, di situ menunjukkan suka nggak suka kita wajib dan kita menunjukkan kecintaan kita, hormat kita terhadap kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Nah ini yang kemudian memang kalau yang mengaklaim memiliki keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW yang ada di Indonesia ini kan memang sepertinya menggunakan nasab itu udah jauh melenceng gitu kan, untuk kepentingan pribadi ya gitu kan.
dan kemudian banyak cerita-cerita khurafat yang kemudian dimunculkan di situ gitu kan, yang sangat jauh ya kalau kemudian dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kalau saya lihat juga wajar gitu kan, kemudian para ulama Nusantara yang juga dikatakan para ulama pribumi di sini gitu kan, yang tokohnya salah satunya tokohnya yang muncul adalah Kiai Imaduddin Al-Bantani ini menggugat hal tersebut gitu kan, keabsahannya gitu kan. Kalau anak cucunya Nabi Muhammad SAW tentunya kita akan mencintai, selalu mendoakan dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat serta pengikutnya teman-teman. Tapi kalau kemudian oknum-oknum yang kemudian memanfaatkan gitu kan, mendeklar bahwasanya mereka memiliki nasab langsung tapi untuk kepentingan-kepentingan pribadi, yang ujung-ujungnya mereka itu keinginannya adalah kultus individu. Jadi orang-orang itu memuja gitu kan, individu-individu yang kemudian fanatik buta gitu kan, yang memang sudah banyak ya dari bangsa kita ini yang kemudian terpengaruh gitu kan. Yang ya wajar lah kalau kemudian sekarang para ulama yang ada di Indonesia ini kemudian mendeklar gitu kan, walaupun sebenarnya kalau menurut saya juga nggak tepat kalau kemudian terjadi perdebatan gitu kan. Tapi intinya saya juga di sini juga memberikan pencerahan gitu kan, saya sebutkan hadis-hadisnya, saya sampaikan gitu kan, bahwasanya teman-teman sendiri yang menilai, karena ujung-ujungnya kalau perdebatan itu sebenarnya sesuatu yang memang dianjurkan untuk ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam sebuah hadisnya Nabi Muhammad SAW bersabda yang bunyinya sebagai berikut ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ana zaimun di baiti fi robatil jannah limang tarokal miro'a wa ingkana muhqa. Aku menjamin ya sebuah rumah di pinggiran surga bagi siapa yang kemudian mau meninggalkan debat sekalipun dia berada di pihak yang benar gitu kan. Dalam sebuah hadis yang lain juga disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW yang bunyinya sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim. La yu'minu abdul imana kullahu hatta tarokal kaziba fi muzahati wa tarokal miro'a wa ingkana sodik. Jadi la yu'minu abdu imana kulahu, nggak beriman, nggak sepenuhnya seorang tuh nggak sepenuhnya beriman gitu kan, hatta yatrukal kaziba fi muzahati, sampai kemudian dia meninggalkan dusta sekalipun dalam candaan mereka, sekedar bercanda kita juga ternyata nggak boleh berdusta. Wa yatrukal miro'a wa in kana sodik, dan kemudian mereka mau meninggalkan perdebatan sekalipun mereka di pihak yang benar gitu kan. Jadi memang kalau kemudian perdebatan sebenarnya nggak cocok ya teman-teman, tapi ini apa yang dilakukan oleh kelompok tertentu yang menyatakan mereka memiliki oknum-oknum tertentu yang menyatakan mereka memiliki nasab langsung pada Nabi Muhammad SAW, tapi di sini oknum-oknum itu menyalahgunakan, jelas-jelas mereka menyalahgunakan untuk kepentingan mereka pribadi gitu, mengumpulkan orang-orang yang kemudian bisa mereka doktrin gitu kan, yang kemudian mereka mengambil manfaatnya untuk urusan mereka pribadi gitu kan. Ini yang memang kemudian digugat oleh para ulama-ulama Nusantara gitu kan. Dan saya juga turut setelah sini merasa kemudian perlu sebagai seorang yang kemudian berpendidikan kita kan, untuk kemudian mencernanya dengan nalar kita ya tafakarun, kemudian kita sambil berpikir gitu kan. Nah ini kemudian di kesempatan malam hari ini saya juga buat konten gitu kan, untuk memberikan edukasi buat teman-teman semua ya gitu kan, karena memang udah lama ini nggak selesai, sampai kemudian ada tuntutan tentang tes DNA yang mana juga sampai sekarang juga mereka nggak mau menanggapi ya gitu kan. Ya, kita nggak tahu akhirnya nanti seperti apa gitu kan. Yang jelas saya memberikan edukasi di sini untuk memberikan pembelajaran bagi kita semua sebagai orang yang notabene kita adalah orang pribumi, kita pemilik daripada warga asli daripada bangsa dan negara kita ini yang kita cintai, Indonesia ini. Jangan sampai kemudian orang-orang di luar
kita ini kemudian melakukan yang mereka pendatang kemudian malah sebetulnya sepertinya rasis terhadap kita. Itu yang sebetulnya saya nggak terima gitu kan. Itu saja sebetulnya, karena memang Nabi Muhammad SAW junjungan kita ya tidak mengajarkan hal seperti itu. Itulah kenapa kemudian saya jelaskan hadis yang pertama kali tadi saya sebutkan gitu kan. Semoga menjadi bermanfaat untuk teman-teman. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.